Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya sapa Anda pada saat ini dimanapun Anda berada. Mari kita terus belajar, gali firman Tuhan, baca renungkan firman Tuhan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan pada hari-hari ini sebab musim corona masih belum berlalu. Corona yang saat ini sedang menggoncang dunia masih terus pemerintah berupaya untuk menyelesaikan atau menekan virus ini sampai pada titik yang paling rendah atau sampai pada penyelesaiannya. Nah, sebelum ini kita tetap jaga dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Kemudian jangan lupa cuci tangan, jaga kebersihan, dan jaga kesehatan. Kemudian kemanapun kita pergi, tetap jangan lupa pakai masker. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itulah yang saya sampaikan pada Bapak Ibu. Hari ini saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Nah saudara, kita baca ayat ini berbunyi demikian saudaraku. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Bagaimana kita dapat semakin kuat? Bagaimana kita dapat memiliki iman yang kuat? Nah, tentunya center point-nya itu berada pada kitab dan firman Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya di dalam iman Yesus Kristus, saudara kita jangan berhenti untuk menggali dan menggali firman Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkali-kali saya katakan bahwa firman itu adalah pedoman di dalam kekristenan kita. Bagaimana kita mampu atau bagaimana kita mengerti, bagaimana kita kuat, bagaimana kita tahu, bagaimana kita dapat memberi jawab kepada orang lain, bagaimana kita bertahan berdiri menghadapi situasi yang buruk, bagaimana kita bertahan berdiri menghadapi goncangan-goncangan pengajaran sesat dari dunia ini adalah dengan kita terus berdiri di dalam kebenaran Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita belajar Alkitab. Karena itu dalam ayat itu mengatakan, berdirilah tegak, berdirilah kuat di dalam iman. Ya, berjaga-jagalah dan berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Nah, saudara, bagaimana caranya? Pertanyaannya kepada kita, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bagaimana caranya agar kita tetap kuat dalam iman? Sekali lagi, bagaimana caranya agar kita tetap kuat dalam iman? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kekuatan iman yang kita peroleh tidak hanya melalui berdoa dan berpuasa, serta mengikuti perintah-perintah Tuhan saja, tetapi kita juga harus memperkuat iman kita dengan membaca, merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Juga mendengarkan khotbah-khotbah yang bagus sesuai dengan isi Alkitab tentunya. Sebab banyak sekali khotbah-khotbah yang hanya mengenakan telinga tetapi menyimpang dari kebenaran Alkitab yang sesungguhnya. Sebab Alkitab adalah landasan atau dasar iman Kristen. Jadi ketika kita banyak membaca firman Tuhan dan mengerti, maka kita juga pasti akan tahu apabila khotbah atau pengajaran yang kita dengar tidak sesuai dengan Alkitab atau menyimpang daripada Alkitab. Ya. Jadi poin yang pertama itu adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ditandai atau ditambahkan dengan kita berdoa, kemudian berpuasa, kita memuji dan menyembah Tuhan, bangun hubungan yang intim terus dengan Tuhan. Itu adalah salah satu cara atau salah satu pola dalam kehidupan kita
bagaimana kita tetap kuat di dalam iman. Itu yang pertama. Yang kedua, nah sebelum kita masuk dalam poin yang kedua, kita baca dulu dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman kita timbul pada waktu kita dengar firman Tuhan. Iman kita timbul pada waktu kita mendengarkan atau membaca kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu akan terus menjadi rema dalam kehidupan kita dan masuk dan tinggal di dalam perbendaharaan hati kita. Jadi konsumsi firman Tuhan itu sama halnya dengan setiap hari kita konsumsi makanan untuk menyuplai tubuh kita supaya tetap sehat, daya tahan tubuh kita supaya bagus. Demikian juga daya tahan tubuh di dalam iman kita akan semakin bagus dan semakin meningkat, semakin kuat apabila kita terus mengkonsumsi firman Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Kemudian kita tambahkan dengan bangun hubungan intim dengan Tuhan, yaitu berdoa, merenungkan firman itu siang dan malam, berdoa dan berpuasa, ditambah dengan praise and worship, pujian penyembahan kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan baru daripada Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Jangan engkau lupa memperkatakan perkataan Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya. Sekarang poin yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di dalam iman kita? Yang kedua, memperkatakan firman itu setiap saat. Nah, saudara, memperkatakan firman itu setiap saat. Bagian yang pertama, setiap kata yang keluar dari mulut kita harus kata-kata firman. Bukan kata-kata umpatan, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata cemooh, bukan kata-kata fitnah. Kalau kita mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari, jelas bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata firman. Sebab yang kita konsumsi adalah firman itu sendiri. Kalau kita konsumsi kata-kata makian, kata-kata negatif, kata-kata umpatan, kata-kata cemooh, maka yang keluar adalah juga sama. Sebab apa yang ada di dalam perbendaharaan kita, itu jugalah yang akan keluar dari perkataan kita. Yang kedua, perilaku kita juga adalah perilaku firman. Itulah pola hidup kekristenan yang sesungguhnya. Yang pada akhirnya ketika kita terus melakukan hal itu, maka karakteristik kehidupan kita, karakteristik kita itu akan sama, semakin hari akan sama dengan karakteristik Kristus. Jadi kenapa kita harus konsumsi firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, baca renungkan firman Tuhan itu setiap hari? Tujuannya supaya firman yang kita konsumsi itu akan menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi bekal di dalam hati kita, dan itu masuk di dalam perbendaharaan hati kita, sehingga suatu saat keluar atau setiap hari kata-kata yang keluar itu adalah kata-kata firman Tuhan, bukan kata-kata makian, bukan kata-kata cemooh, bukan kata-kata fitnah, bukan kata-kata kasar. Saudara, jadi sebagai orang Kristen, perilaku kita adalah perilaku firman Tuhan. Itu bagian yang kedua. Kita perhatikan di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya keluar dari hati. Jadi apa yang kita konsumsi setiap hari dalam hati kita, apa yang kita makan untuk makanan rohani kita, itu akan menjadi rema, sekali lagi, itu akan menjadi bekal dalam hati kita,
itu masuk di dalam perbendaharaan hati kita, sehingga yang keluar itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang berbau kebaikan, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah, dan itu dapat membangun orang lain, itu dapat menjadi berkat bagi orang lain. Itulah bagian yang kedua dari poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, mengapa kita harus kuat? Poin yang pertama, bagaimana caranya kita tetap kuat di dalam iman? Ya. Poin yang kedua adalah mengapa kita harus kuat? Yang pertama, sebab kedurhakaan dan kejahatan semakin bertambah. Sebab itu, ya, sekali lagi, sebab kedurhakaan dan kejahatan semakin bertambah. Sebab itu kita butuh kekuatan atau transfer spirit daripada Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ketiga mengatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, sekali lagi 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Nah, kita perhatikan bahwa mengapa kita harus kuat? Yang pertama, sebab kedurhakaan atau kejahatan hari-hari ini semakin meningkat. Oleh karena itu kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Caranya adalah kita makan firman setiap hari. Kita konsumsi firman setiap hari. Kita baca firman setiap hari. Kita terus intim dengan firman setiap hari. Kemudian kita mulai memperkatakan firman itu di dalam kehidupan kita. Kita memperkatakan firman itu kepada keluarga kita. Memperkatakan firman itu kepada anak-anak cucu. Memperkatakan firman itu kepada orang lain. Memperkatakan firman itu kepada semua orang. Maka dengan demikian kita pasti akan menjadi berkat. Dan melalui perkataan kita banyak orang diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita harus kuat? Agar kita tidak gampang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat yang bermunculan pada akhir zaman ini. Banyak sekali ajaran-ajaran bohong dan omong kosong hanya untuk memenuhi hawa nafsu mereka dan untuk memperoleh keuntungan. Mereka tidak lagi takut-takut untuk mengatakan kebohongan demi kebohongan, ya, demi perut mereka, kebohongan demi kebohongan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kebohongan demi kebohongan untuk menggaruk pundi-pundi di dalam memenuhi pundi-pundi mereka. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad dan mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi banyak orang pada akhir zaman ini, mereka tidak lagi memberikan ajaran-ajaran sehat, ajaran-ajaran yang sesuai dengan kebenaran, tetapi ajaran-ajaran bohong, kebohongan demi kebohongan, tipu demi tipu, ya. Tujuannya apa? Untuk menggaruk harta kekayaan, untuk memenuhi kehidupan mereka, menggaruk harta kekayaan untuk kehidupan pundi-pundi mereka, kebutuhan pundi-pundi mereka, saudara. Dan dengan cara demikian, itu adalah sangat-sangat jahat di hadapan Tuhan. Sekali lagi, itu adalah sangat-sangat jahat di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Orang-orang melakukan kebohongan tipu daya, ya, melakukan kebohongan tipu daya, kata-kata bohong, kemudian dengan hanya tujuan untuk memperoleh keuntungan, maka mereka suatu saat pasti akan saudara, menuai apa yang mereka tabur. Haleluya, saudara. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat dia akan jatuh juga. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Jadi kita tidak perlu iri terhadap orang-orang berbuat jahat, orang-orang berbuat kebohongan, mengatakan kata-kata tipu-tipuan.
dan seterusnya. Bagian yang ketiga, sebab orang yang tidak mengerti apa-apa, ya, mereka sebenarnya, sekali lagi, sebab mereka itu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka itu sangat gampang, ya. Sebab orang yang tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan, karena mereka malas membaca firman Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan, apalagi malas berdoa, apalagi berpuasa, ya, apalagi praise and worship dengan Tuhan. Mereka itu adalah orang yang tidak mengerti apa-apa, tidak punya pegangan, tidak punya perbendaharaan mereka itu kosong. Perbendaharaan mereka itu cuma hal-hal duniawi yang semu belaka, saudara. Nah, orang-orang seperti itu yang tidak mengerti apa-apa, nah, mereka itu sangat gampang sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Oleh penipuan, oleh kebohongan, oleh dusta. Tetapi karena ketidaktahuan mereka akan ajaran yang benar, maka hal-hal yang berbau tipu daya, yang berbau dusta, yang berbau kebohongan pun mereka telan mentah-mentah dan menganggap itu adalah ajaran yang benar. Nah, ini adalah kekeliruan dan kerugian yang sangat besar terhadap orang-orang semacam ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada saat ini, orang yang telah percaya dan ditebus oleh darah Yesus Kristus yang mahal, saya sampaikan firman ini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya pesankan hal ini kepada kita semua. Tetap pegang teguh kebenaran firman Tuhan, Alkitab. Alkitab firman Tuhan yang kita punya itu adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun, bahkan oleh angin pengajaran-pengajaran sesat. Tidak mungkin gampang kita terombang-ambingkan. Sebab apa? Kita telah mengkonsumsi pengajaran-pengajaran yang baik melalui firman Tuhan, melalui kita baca dan merenungkan firman itu. Kemudian kita berdoa, kita berpuasa, kita bangun hubungan yang terus intim dengan Tuhan, terus menerus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Kita adalah orang-orang yang kuat. Maka Alkitab berkata, engkau lebih dari pemenang. Ada amin, saudaraku. Haleluya. Jadi saudara perlu ingat bahwa mengapa kita harus kuat dan bagaimana caranya kita terus menjadi kuat. Ya, sudah beberapa hal yang telah saya sampaikan kepada kita. Sekarang kita membaca ada satu ayat penutup untuk kita semua. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang yang tak mengenal hukum. Ya, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Beberapa pesan yang saya sampaikan ini kiranya dapat menguatkan kita, menjadi kekuatan dan menjadi berkat dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.